lanjutan di sebelah selatan TPS. Nah itu view disponsori, didanai oleh kita punya stakeholder dari daerah. Ini sedang dibangun. Yang mohon doa juga support dan kerjasamanya untuk kesuksesan kita dalam mengelola sampah di Desa Pemoga, terutama terkait dengan pemilahan sampah di Sukarake. Capaian ini baru 25%. Kalau tanpa dukungan tokoh, saran kami masyarakat perangkat desa juga ini akan menjadi hambatan ke depannya. Sehingga apa yang menjadi program kita akan mengalami akan tersedak, tidak seperti yang kita harapkan. Untuk itu seperti apa nanti silakan Pak Yanto dan waktu dia silakan. Itu semua. Dirinya juga TPS 3R Pemogan ini itu sudah direncanakan dari tahun 2019. Cuman terrealisasinya di tahun 2021 akhir di bulan September kalau tidak salah, yang di pertengahan September. Nah itu yang dihubungi oleh Bapak Mekal pada saat itu untuk membentuk suatu kelompok yang disebut dengan KSM, kelompok swadaya masyarakat, untuk membangun dan mengelola sampah yang ada di Desa Pemogan melalui TPS di daerah tersebut. Nah di sini sudah pasti terkendala banyak hal. Yang pertama adalah dari SDM. Nah, kami akui SDM kami di TPS 3R sangat-sangat kurang sekali. Nah untuk itulah ke depan ini harapan kami kepada Bapak Ibu untuk bisa membantu kami memberikan arahan-arahan, saran dan kritikan untuk meningkatkan layanan-layanan kami. Nah sesuai dengan misi daripada TPS kita itu, dari bank sampah hanya 398.000, dari artinya non lembaga ini hanya 979.100 rupiah. Dari Eko Bali yang ada sekarang ini 21.368.614 rupiah. Ini ke data penjualan daur ulang kami dalam setahun. Nah terus serapan dana atau pemasukan dana dari dana desa periode Januari sampai Desember. Januari, Februari, Maret ini serapan dana dari dana desa adalah 85.517.065 rupiah. Di bulan April 31.515.203 rupiah. Di bulan Mei 29.785.498 rupiah. Ini agak sedikit terselesaikan masalah sampah, dan perlu kita semua untuk mengapresiasi penghargaan bila perlu untuk teman-teman yang di TPS 3R yang berjuang dengan gaji tidak seberapa, namun risiko yang sangat berat mereka tanggung. Jadi sedikit di sini Pak Ketua, Pak Udano, kalau yang lihat dari laporan ini berarti TPS 3R pada 1 tahun ke depan ini masih merugi kalau yang baca tanpa ditambahin dari dana desa itu. Saja masih merugi ya, namanya kita baru merintis sama dengan yang juga banyak sekali juga meruginya. Yang mudah-mudahan ke depan atas apa yang kita lakukan bersama, siapa tahu semua daripada masyarakat Pemogan bisa berlangganan sampah ke TPS 3R, dan TPS 3R juga bisa meningkatkan daripada pelayanan yang sudah berjalan. Nanti yang bertanya di sini, kalau iuran sampahnya berapa nih Pak? Karena yang sendiri yang berlangganan TPS 3R dia tahu nilai bulanannya. Punika mantan semua, terima kasih. Saran, karena tanpa adanya kritik saran dari masyarakat, kami tidak akan tahu
sejauh mana kinerja kami, sejauh mana pencapaian kami. Nah, ini harapan kami kepada bukan hanya Pak Sabri, seluruh masyarakat Pemogan. Kritiklah saya 24 jam. Nah, itu harapan dia karena untuk memperbaiki apa yang ada di TPS 3R Pemogan. Karena kami tidak akan pernah tahu apa yang terjadi ke depannya. Makanya kalau kami tidak dikritik, diberikan saran, kami tidak akan pernah tahu apa yang bisa kami lakukan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, iuran sampah. Nah, sesuai dengan keputusan kita di TPS Kumpul Lestari berdasarkan juga diskusi kita dengan BPD, pemerintah desa, dan juga daerah, karena kami selalu didampingi oleh daerah, karena di sini menentukan iuran itu bukan hanya sebatas kita menghitung kuda delah, bukan seperti itu. Artinya di sini berdasarkan kajian dari daerah untuk bisa kita BMP nantinya di tahun ketiga. Makanya ada hitung-hitungannya dan ini sudah kita diskusikan dan sudah kita putuskan. Mulai tahun 2023 tagihan di Januari itu untuk rumah tangga 50.000, untuk kos-kosan per kamar 10.000, dan untuk usaha ini ada kategorinya juga, kecil, menengah, besar. Nah, yang kecil 70.000, yang besar 100.000, yang menengah 100.000, yang besar 150.000. Yang apresiasi kemudian dari seluruh personal yang ada di TPS 3R yang apresiasi kinerjanya sampai kerja dengan maksimal efisien, hargai sekali itu. Di sisi lain, yang tadi yang tidak digunakan oleh strategis, cuma yang bingung, ini apa? Siapa yang usul ini apa? Sekali lagi, membutuhkan tenaga waktu dan pemikiran ini. Mohon ini menurut yang semacam bulan B sudah adalah tahunan yang dia baca memiliki lasarannya itu. Ini rapat pertanggungjawaban tapi rapat koordinasi ini. Yang rapat tahunan semestinya melaporkan keadaan real, keadaan keuangan yang ada di TPS 3R. Yang rapat koordinasi atau disampaikan ini dengar pendapat kocak istilahnya yang di DPR begitu, memerlukan kritik saran dan sebagainya. Jadi ini berjalan ini berjalan ini yang dia berjalan memproduksi ini. Dan untuk jelas orang awam yang tahu untuk dapat dengan mudah dibaca, dipilah ini yang rapat yang bersifat non teknis dan teknis. Yang non teknisnya seperti yang sampai yang teknis laporan pertanggungjawaban keuangan. Yang menyoroti laporan pertanggungjawaban keuangan TPS 3R. Semestinya menurut yang diobrol di kami dan menjawab ahli tata buku dan mestinya membuat laporan neraca per periode, membuat laporan jurnal dan penata buku besar. Itu kan kelihatan untung rugi. Jelas orang awam membaca DPS lah pipis mune, pendapatan mune, pengeluaran mune, untungnya mune, rugi ini memiliki kapan orang awam membacanya. Jika yang akibat itu yang komentar itu maksud yang ini kan manggil jelas yang mau seperti ini dipilah jadi dua, rapat yang bersifat non teknis seperti tadi uraian tadi panjang lebar itu,
dan laporan bertanggung jawab. Mesti ada pertanggung jawaban. Karena lebih baik lagi. Nah, terkait dengan laporan sesuai dengan judul yang kita kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua adalah laporan tahunan DPS 3R Pemogang. Nah, di sini mencakup tentang pencapaian kami. Artinya pencapaian ini kita laporkan belum sempurna dan belum maksimal. Nah, di sini kita berharap seperti apa yang saya sampaikan tadi, masukan, terutama ini masukan, dan juga sudah diberikan solusi tadi. Semua untuk kedepannya kita bisa memilah rapat itu apa, fungsi dari rapat itu apa. Kan sekali menikah nanti pun yang sangat-sangat apresiasi, dan bukan hanya dari Pak D, dan sudah memberikan kami masukan-masukan sekali menikah. Disinilah fungsi juga dari BPD kan sekali menikah, memberikan saran-saran, kritikan terhadap apa yang ada di desa. Nah, Niki terima kasih. Laporan Niki artinya yang kemas menjadi satu dalam bentuk buku. Di sini adalah laporan pencapaian kami setahun, dan juga menampilkan memang mungkin sedikit belum dipahami tentang laporan pertanggungjawaban kita. Artinya laporan keuangan juga sudah ditampilkan tadi, mungkin kurang. Nah, ke depan di tahun depan ini mungkin yang perjelas kembali sesuai dengan Pak Rakan tadi, dipisahkan capaian LPG. Ini semua Pak D. Artinya inilah yang sangat harapkan dari semua tokoh-tokoh masyarakat kita. Oke, baik, terima kasih Pak D. Kirang langkung ini dalam ampura dari Punika. Oke, terus Malaysia dan balik. Menjadi sebuah buku yang akan diketahui oleh siapapun nantinya. Nah, cuman memang dari sisi tampilan mestinya di laporan keuangan itu harus ada neraca atau apapun bentuknya yang memperjelas bahwa pendapatan, pengeluaran, sisa aset. Nah, apapun bentuknya, mungkin konsep dari daerah dan lain sebagainya, pembukaannya seperti apa, kita sesuaikan. Tetapi gampang orang mengerti bahwa ada pendapatan dan pengeluaran itu ada minus atau plus. Nah, bila kami baca di Ikhtiar laporan keuangan TPS 3R yang halaman 12 dan 13, kalau kita baca dan kita jumlahkan angkanya, kami mendapatkan selisih 4.299.000. Namun maaf, kami bukan tipe yang menyalahkan, mungkin kami yang kurang mengerti. Nah, di sini ada selisih total pendapatan ya 584.362.816, sedangkan biaya 546.402.626, sehingga selisih 37.960.190. Nah, apabila di halaman 13 penjelasan ikhtiar keuangan, total pendapatan memang balance 584.362.816. Nah, kemudian pengeluaran di situ ada selisih 542.103.626. Sehingga kan sebenarnya kalau 584 dikurangi 542 itu 42.259.190. Sedangkan di sini dapatnya 37.960.190. Itulah yang membuat semestinya model tabelnya seperti neraca. Nah, kemungkinan selisih ini akibat pajak. Kemungkinan karena di dana desa sebesar 404 ini yang di pendapatan yang ditampilkan di halaman 13 tidak dikurangi pajak. Nah, kemungkinan. Makanya cara penampilannya supaya gampang dimengerti, dipahami oleh kami yang tidak terlalu banyak mengerti, seperti tadi disampaikan oleh Pak Sadri. Terima kasih. Oke, mantap. Pak D semua kembali yang jelas lagi, artinya arahan-arahan seperti inilah yang inginkan gitu. Koreksi selalu artinya tiang tunggu
ininya kritikannya 24 jam kan ada dia nggak keten ya 24 jam. Itu konsepnya dia ingin belajar. Residu yang akan terkumpul di TPS 3R yang mana akan berdampak pada pengangkutan sampah ke TPA. Pasti akan pengurangan biaya dan juga tenaga yang akan diperlukan untuk pembuangan sampah ke TPA juga akan berkurang. Di sana juga akan mengurangi daripada biaya tadi. Yang kedua, mengenai kendala di lapangan bahwa ada iwuh pakiwuh dengan pelanggan bahwa sebenarnya jadwal pengambilan sampah itu kan sudah tertata rapi sebenarnya. Bahwa hari Senin mungkin organik, hari Selasa mungkin non organik. Nah di sini ada iwuh pakiwuh mungkin bisa disiasati. Mohon maaf kalau memang bisa ini dilakukan silakan, kalau memang tidak kita cari alternatif lain. Misalnya pada saat pengambilan sampah organik pada jadwalnya, pada saat itu kan kita tidak mengambil sampah yang lain biar tidak tercampur, tetapi pelanggan meminta itu akan diambil. Paling tidak kita bisa mungkin berkoordinasi dengan seandainya ada mochi yang lain itu diambil pada saat yang sama atau hari yang sama, tidak ke hari berikutnya. Biar tidak pada saat pengambilan karena iwuh pakiwuh tadi langsung dicampur. Nah itu satu mochi itu akan menjadi residu. Padahal sebelumnya itu bukan residu, sudah terpilah. Hanya satu pelanggan menyebabkan satu mochi itu jadi residu. Itu juga menambah jadinya residu yang terkumpul nanti di TPS 3R. Mungkin secara teknis pensiasatan daripada pengambilan sampah itu perlu kita perbaiki. Dan yang lain, kembali itu saya sangat apresiasi sekali bahwa dalam 1 tahun sudah bisa, dalam 3 bulan awal itu saya lihat memang banyak residu dan masalah-masalah yang terjadi, tetapi sangat cepat sekali dalam penanganan bahwa residu sudah tidak terlalu banyak lagi. Dan itu saya sangat apresiasi juga dengan Pak Mekel dan tim, sangat perhatian sekali di TPS 3R karena kita komitmen bahwa desa kita menjadi desa, kalau bisa nanti desa yang bersih. Itu terus. Nah untuk pengadaan mochi atau pengangkutan saya pikir di sini perlu ditambah. Karena apa? Dengan peningkatan daripada pelanggan nanti otomatis pasti akan menambah daripada tenaga kerja dan pengangkutan mochi. Karena selama ini ada pelanggan yang mengeluhkan keterlambatan. Artinya setengah-setengah Pak ya. Mungkin di depannya organik, di belakangnya residu campur. Nah di sini terjadi lagi permasalahannya apa? Ada bahasa lagi dari pelanggan, masih terpisah nyampur. Padahal kita sudah posisikan di depannya organik, di belakangnya residu atau daur ulang dan yang lainnya. Nah ini yang terjadi. Nah kalau kita tambah dengan armada seperti Pak Yan sampaikan tadi, memang kita kurang jauh Pak ya. Nah dampak terjadinya sampah campur ya ini dari keterlambatan kami untuk menjemputnya. Karena apa? Dari jumlah pelanggan yang ada sekarang kan sudah mencapai di angka 1.000 pelanggan. Rata-rata satu mochi itu lebih dari 200 pelanggan. Nah, lebih ada yang kurang sedikit, tapi volume sampahnya yang banyak. Nah, inilah yang menjadi kendala. Setiap hari itu volumenya kan tidak selalu sama. Ada pasti naik, ada pasti turun. Nah, di saat naik ini, yang biasanya dia jemput dengan jumlah 100 pelanggan sekali jemput, kadang-kadang di hari berikutnya ini bisa berkurang, bisa sampai 80 pelanggan sudah penuh dan sudah numpuk. Berarti ada sisa 20 pelanggan. Dan ini terus berjalan seperti itu, otomatis akan ada yang tidak terlayani jadinya. Nah ini besoknya otomatis tong yang kita berikan ini juga penuh. Setelah penuh ini ya pasti dicampur. Inilah dampak. Nah ini kita masih mengupayakan untuk penambahan armada. Dan kita juga sudah koordinasi dengan pihak Deltera
untuk mencapai kualitas pilihan yang baik dan layanan yang lebih maksimal sudah pasti dari armada. Nah sekarang kita juga sudah diberi artinya keleluasaan menggunakan armada yang ada di desa, armada truk juga. Nah itu kita biasanya menggunakan untuk pembuangan residu. Nah itu kita bisa 2 sampai 3 kali sehari untuk membuang ke TPA. Karena tanpa ada bantuan truk itu pasti bermasalah lagi. Nah ditambah lagi parahnya sekarang situasi TPA yang sudah benar-benar mengkhawatirkan. Nah inilah bagaimana komitmen pemerintah untuk menangani sampah. Ini belum kayak terkesan tebang pilih atau tumpang tindih. Karena satu program pemerintah untuk membangun DPST juga sudah dilakukan, cuman belum bisa beroperasi dengan maksimal. Nah ini kembali lagi kepada komitmen. Katanya itu saja yang kita dapat. Ya, kita mengawal itu untuk membiasakan lebih awal. Nih, ampun kagok. Kita maksudnya kita kasih 50 untuk adaptasi baru. Kita mengawali yang sampun perwali terbit seperti disampaikan Pak Yan Mudana. Tanpa saja orang mengkeluh sebuah sektor. Nah itu maksud. Itu akan terjadi. Akan terjadi. Semua akan diatur oleh perwali. Swak kelola siap-siap juga nanti mengikuti menyesuaikan perwali seperti yang disampaikan ada biaya ada biaya pemilah macam-macam. Kita mengawali 50 untuk membiasakan diri lebih awal. Itu maka diangin. Ayo kita dukung semua program desa, bukan program desa Pemoga. Apapun yang ada di Pemoga dukung semua punya support. Tidak boleh cuek-cuek, support mereka. Karena bicara sampah adalah bicara teroris dengan jumlah lain. Dianggap sampah teroris. Kalau itu macet TPA, sami kalau dan TPS hadir sudah memberikan solusi. Banyak yang suatu kelola berbulan, kita sudah termasuk upacara adat yang kan kita bisa kondisikan di sekolah. Nah itu. Masalah yang lain pola penyajian itu teknis. Apa yang kurang hari ini Pak Yan Mudana tolong benahi. Nah itu kan perlunya kita ketemu. Dan ini angin sarana nandur karawat. Nandur karawat mulanya dewek. Apa yang kurang kita benahi. Dan bapak-bapak sebagai owner desa memberikan masukan kepada beliau. Tadi terima kasih Pak Yan benahi yang kurang. Karena kita masih berproses, baru mengawali sudah tentu banyak kekurangannya. Cuma yang dia minta jangan lepas dari spirit semangat kita untuk tetap membangun desa di Kematang. Kita mantan bingung. Jangan lupa bahwa desa ini harus dengan spirit, dengan semangat. Mulai dari mana? Dari ini. Cara berpikir ya. Nah, itu terima kasih. Cuma banyak